Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini tema kita tuh sangat penting sekali. Mengapa? Karena saya akan membahas mengenai manajemen sholat. Sholat sendiri merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan agama. Begitu pula apabila dia meninggalkan sholat, maka dia merobohkan tiang agama tersebut. Nah, seperti apakah manajemen sholat itu? Untuk itu sudah duduk bersama dengan saya, guru kita Ustadz Juli Murtado yang akan menerangkannya kepada kita semua. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang baru, ya, selamat bergabung. Jadi kita ini mencoba untuk belajar menjadi insan kafah, meraih sukses barokah, penuh nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan menjadi rahmatal lil alamin. Itu sesuatu kebahagiaan, kebanggaan, suatu kemuliaan. Allah sudah menjanjikan sapa wonge sing betul-betul bertakwa kepada Allah, taat dan sebagainya, terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan selalu membukakan jalan-jalan kebaikan kepada kita. Namun kalau kita malas sholat, malas ikhtiar, sungguh-sungguhnya kurang, kadang nipu atau bohong, gak jujur, maka itu nyerimpetin rezeki kita, ya. Dan rezeki itu tidak apa yang kita terima saja berupa gaji, tetapi keseluruhan. Ada dulu teman saya yang sudah profesor itu mau jadi bapaknya itu tukang golek suket. Wah, duwe anak 5 pinter-pinter itu, oleh beasiswa dan sebagainya, ITB, salah satunya IPB, udah profesor sekarang. Padahal dia ya nggak pinter, wong dia ya sekolahnya mau lulusan SD. Tapi kenapa anaknya itu pinter-pinter? Setelah ditelusuri, dia ngomong tahajudnya itu nggak pernah mutung, nggak pernah putus, selalu ndongakne anake sitok-sitok. Didongakne, anak nomor 1 dongakne, anak nomor 2 dongakne, gitu Pak. Mung kuwi tok aja. Ini kisah nyata, ya. Jadi orang nggak mampu ekonomi, sekolah ilmu, paling ya dia lulusan SD wong zaman biyen ya. Anak aku 2-3 bidang bagus semuanya, itu aneh gitu loh. Sehingga membangun sebelahnya itu tanah luas, dituku, didadekne masjid. Kon bapaknya kon dadi imam ngono. Ya tentu nggak dia tok gitu loh, ada takmir yang lain. Jadi hal semacam itu bagi Allah itu mudah. Jadi kayak Ismail kayak Sulaiman aja gampang kok, ya. Nah, jadi itu rahasia. Maka tahajud sudah tahajud itu doa kita ini tembus sama Allah. Itu hukum alamnya itu, kalau frekuensi radio berada di area sepertiga malam itu jernih banget itu. Ya, pikiran jadi jernih karena udaranya sudah dingin. Kalau sebelum jam 1 begitu tuh panas masih menguap. Begitu sudah selesai keseimbangan, ganti dingin yang nerombos ke kita, sehingga isu seger gitu, ya.
Coba kita nono itu, kalau sebelum jam 1 itu biasanya cik panas karena uap dari bawah cik metu Pak. Cik kekuatannya lebih tinggi daripada dinginnya. Begitu sudah keseimbangan balik jadi dingin, jadi bersih, jadi ketekan, debu-debu berjatuhan, bersih, frekuensi bisa jalan. Saya sudah membuktikan di orari kalau jam 2-3 itu aku disini senenganku pinter ngomong itu karena goro-goro saya kelas 3 SMP 1 SMA itu wes nyekel pesawat orari itu dari Kediri itu bisa nembus Medan, sewenangnya nggak karu-karuan diterima itu ya. 59 Pak, 59 itu artinya sinyalnya kuat, suaranya kuat, wenceng gitu, sewenang gitu Pak. Ngobrol ndak karu-karuan tuh sampai wong tuwek-tuwek begitu, walaupun kita cek celondo masih SMP kelas 3 gitu. Kita bikin sendiri gitu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi pada saat yang kita harapkan ini manajemen sholat tidak akan membahas masalah khilafiyah, masalah bacaan-bacaan itu fikih, tapi bagaimana mengelola sholat kita yang benar sehingga powerful untuk apa? Untuk 3 aspek ini. Coba ya, kunci-kunci ini setiap kita menyampaikan tema itu ada kuncinya di situ. Coba peganglah ya. Nah, kita bersyukur kapanpun dimanapun kita bisa merasakan nikmat. Gratis, nggak perlu kita macam-macam. Ya. Nah, kalau sholat powerfulnya itu di mana? Membangun kedekatan, hubungan kedekatan habluminallah dan ketaatan kepada Allah. Buktinya kita taat, buktinya kita dekat sama Allah, ya. Habluminallah, ya. Apa? Puncak tertingginya, ujung tertingginya, ranking satunya itu sholat, ya. Kalau sholatnya ajik kencang bagus ya berarti dia dekat sama Allah. Dan kalau sudah dekat Allah itu, kalau kita dekat satu langkah, Allah seperti berlari, ya. Jadi artinya kalau kita mendekat sama Allah, sering begitu ajik dan sholatnya itu, Allah akan menyayangi kita, mendekati kita dengan penuh kasih sayang. Nek wong sudah penuh kasih sayang, misalkan orang tua kepada anaknya, kan nyah-nyoh itu ya. Dia akan menyayangi terus apa dan sebagainya, berusaha untuk membimbingnya dan sebagainya. Lah wong sayang. Padahal menungso terbatas. Nah, Allah enggak terbatas. Apa cita-citanya bisa berhasil? Jadi ada orang Pati ini ternyata dia sampai ke Jepang. Wah, akhirnya ibunya dijak rono, ngelencer. Dia kawin sama orang yang juga kuliah di Jepang, berhasil, akhirnya bisa sukses. Agamanya juga sukses. Jadi mulai sekarang coba yang belum sholat berpikirlah, aku urip itu sing tak pegang mung nomor 1. Nek misalkan di pelites betul, kita yakin bahwa kita ini beragama Islam, kita punya Tuhan Allah, ya. Dan buktinya apa? Buktikannya adalah sholat. Dimanapun dan sebagainya. Kalau perempuan memang ada halangan, kalau pas haid, ya, pas nifas, ya toh, begitu, ya. Tapi kalau laki-laki, walaupun dia cuma ketap-ketip kan di rumah sakit-sakit, ya lewat ketap-ketip itu dia sholat, nggak ada alasan. Jangan pernah beralasan, aku sibuk, aku gini, nggak ada. Lalu kamu anak begitu itu ya, nanti Allah melalikan kita. Nah, powerfulnya itu kita dekat hubungannya, sebagai bukti ketaatan kita dekat hubungannya dengan Allah. Dekatnya ini karena sholat itu juga artinya doa secara umum, maka memudahkan terkabulnya doa. Doa itu gratis, ya. Nabi Sulaiman dikasih semua hartanya itu, ya.
Yang sampai sekarang nggak akan ada kerajaan songko emas kayak gitu, nggak ada. Ya. Menguasai jin, menguasai burung, menguasai angin dan sebagainya. Apa ono? Nggak ono. Ya. Bagi Allah kecil itu seperti debu itu. Nah, Rasul kita memang nggak minta kunci-kunci dunia. Dia lebih banyak minta bagaimana misinya berhasil, umatnya bisa menjadi ahli surga. Ahli surga itu ibarat dunia ini seperti saya ceritakan, satu tetes ya toh. Coba belajarlah. Nanti satu gelas begini dipindah. Habis katam, wes entek iki sing tak tetes itu adalah dunia. Tapi ojo mung sak gelas. Habis itu coba nang jeding, ya kan? Begitu coba kurasen jeding itu sampai entek pakai telunjukmu. Tes sing sak tetes donya, ya. Kemeng enggak iku sak jeding iku? Bisa jadi telung dino gak entek itu, Pak, nek jedinge gedhi, Pak. Padahal akhirat itu adalah samudra, tambah lagi samudra. Wah, samudra ini jenengan gurung nanti yang laut luas. Kalau saya pernah petik cepat oh, begitu ombaknya gede ya wis kelenger gitu. Langsung aja ngomong pada Allah, ya Allah begitu ya. Karena ombak itu kalau udah nggak karu-karuan tingginya setengah mati itu, bisa 10 aja udah bahaya itu, ya. Kabeh wis gak ketok blas iku, cuma mung garis gitu aja. Misalkan seperti itu, ya. Kalau jangankan itu, jeding aja jenengan kuras, kemeng jenengan untuk menunjukkan betapa perbandingannya tanpa batas. Itu sing ngendikan Allah, bukan Pak Juli, ya. Ya. Allah itu maha segalanya. Cobalah mulai membuka hati kita untuk menumbuhkan iman, ya. Kedekatan kita, terus terkabulnya doa-doa, ya. Permasalahan hidup kita kan banyak, ya kan? Bisa persoalan dengan orang tua, mertua, segala macam itu, termasuk anak dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa itu hubungan yang baik dengan sholat itu, selain terkabul doa, terkabulnya pertolongan Allah. Minta tolonglah Allah dengan cara sholat dan sabar. Itu ada 2 itulah di Quran itu. Jadi contohnya ini, maka kita perlu mengelola sholat kita, upaya bagaimana membangun hubungan dengan Allah yang berdampak pada kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang itu sudah merasa beragama Islam syahadat, habis itu buktinya bahwa jenengan itu Islam beneran itu nomor 1 apa? Kerjakanlah paling tidak sholat wajib, sholat wajib. Jadi seperti itu. Nah, maka mari coba berubah hijrah, terutama jangan hanya masalah begini alasan toh kita nggak sholat. Ada pertemuan alasan kita. Saya pengalaman kemana-mana, ada tamu berkunjung ke Jepang, apa itu, kalau saya ngomong maaf saya mau sholat, itu dihormati itu. Kalau kita ngomongnya mau sholat, I Muslim, saya mau sholat. Mana nek dhek kiblat kesulen gitu, mesti saya tanya posisi Jepang itu kayak ini dengan ini ameh lurus beda sithik. Berarti saya tanya mana yang namanya kulon itu mana, ya. West itu mana, tunjukkan sana, ya wes ngadepe ning kono digeser sithik gitu, karena kalau Jepang masih Jepang itu hampir sama itu. Ya, kalau Jepang itu hampir sama itu. Wes kulon ya kulon, plek itu ya kiblatnya ya di kulon itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau Indonesia rodok menceng kan gitu kan, barat menceng ke sini. Nah, seperti itu, ya. Maka mari kita cari ilmunya dan semuanya nggak ada gunanya kalau hati kita tertutup. Apa kok gak ada gunanya dan sebagainya. Padahal ilmu itu adalah cahaya, tuntunan Allah itu cahaya, membuat kita terang gamblang,
membuat gampang itu, membuat ini yang biasanya boros, dia tahu-tahu sadar. Banyak sekali orang itu wajin gede tapi besar pasak daripada tiang, utang neng kono, utang neng kene. Saya tahu persis itu, pengalaman itu ya, ada tetangga yang seperti itu. Hasil korupsi sana sini, tapi wis neng belanja nih opo pasti luar biasa ya. Itu enggak kita harapkan, ya. Tapi disitulah penyesalan itu terjadi. Begitu kita dicabut, di situ penyesalan terjadi. Tapi dia sudah nazak, sudah nggak bisa balik, ya akhirnya dia akan tersiksa di kuburan maupun nanti sebelum dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu lamanya bisa ratusan tahun. Ada itu khilafiyah itu, pokoknya cukup lama. Disitulah orang nggak sholat mesti kepanasan. Kenapa? Mataharinya nggak sejauh ini, mataharinya nempel di dekat ubun-ubun kita, melawan nyoh kabeh. Ya, salah satu yang dilindungi oleh Allah itu hamba-hamba yang sregep sholat. Ya, maka mari kita sholat kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kecuali putri ada halangan. Semoga Allah memudahkan, memperbaiki kualitas sholat dan kehidupan kita. Banyak sekali orang menguji, asalkan dia ikhtiar, asalkan dia sungguh-sungguh menggunakan pikiran, ototnya dan sebagainya. Nek dia disertai oleh sholat, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk mengais rezekinya di dunia. Ya, sebab untuk membuat surplus itu bisa aja tadi yang didapat mungkin sedikit, bisa surplus, dia bisa nabung, bisa haji. Karena apa? Dia bisa hemat, badannya sehat, anaknya PKB, untuk beasiswa KB dan sebagainya, sehingga pengeluarnya sedikit. Jadi seperti itu, sehingga dia bisa nabung, termasuk nanti bisa korban. Coba sekarang kalau belajar, walaupun kita ada hadiah korban, tapi coba mulai tiap bulan nyicil sidik-sidik, mbok menawa nanti bisa korban, adalah kebanggaan. Ada orang cuma dodolan yang gini pasar sidik-sidik ditabung-tabung, ternyata bisa korban. Kalau sudah begitu berarti jiwa agama kita ini akan kuat dan Allah akan nyah-nyoh. Nyah-nyohnya bisa bukan jatuhnya kepada kita, jatuhnya kepada anak kita. Dulalah dia itu hebat jadi presiden dan sebagainya. Amin ya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti ada yang jadi presiden atau jadi menteri. Amin. Aja guyu kowe nggak percaya kowe. Allah kok gak mau percaya ya? Gampang kalau Allah itu sudah Nah, maka kunci membangun hubungan baik kepada Allah yang Maha Pasif, Maha Penyayang, Allah akan mengasihi kita, akan menyayangi hamba-hamba Allah yang disayangi. Lah ini termasuk hamba Allah yang disayangi, sudah buta, dia sudah kecil dan sebagainya. Walaupun dia buta sejak kecil, tapi walaupun sudah mau meninggal, sudah tua, dia tetap kenceng kalau jamaah sholat di masjid. Karena sudah tua, melakukan tumal-tumul, khawatir nggak ini, rumahnya jauh, dia minta untuk dibikinkan tali ke masjidnya. Jadi dia sudah punya keimanan, saya akan membuktikan kalau sudah mati bahwa saya sudah berusaha berbuat, di mana perbuatan itu kalau baik, yang lainnya baik. Jadi yang dihisab nomor satu itu sholat. Begitu. Piye? Sholatnya piye? Bagus, beres, masuk surga. Bagus sholatnya, bagus.
Mungkin bukan nilainya 10, tapi lolos. Kalau dia sholatnya sregep, aweh-aweh, sregep, dia itu orang suka mengajar, memberikan contoh-contoh teladan kepada semuanya, yang membimbing anak-anaknya dan sebagainya, ya, berbuat baik dan sebagainya, puasanya doa, itu tambah dapat poin 10. Tapi corone dia sholatnya bagaimana? Enggak didelok yang lain, pokoknya ini minimal 6 lolos pisan, minimal lolos. Padahal biasanya kalau sholatnya sempurna, biasanya yang lain mudah dia untuk berbuat baik. Minimal sholatnya pas-pasan, wis pokoknya sholat wajib gitu ya. Walaupun sholat wajibnya berat brut, assalamualaikum, wus gitu kan. berat brut, assalamualaikum, wus gitu kan. Tapi sudah lolos itu contohnya ya. Ya. Tapi nek ngono ku enggak ono manfaate ya. Wis oleh, wis syarat sahnya sudah selesai, tapi manfaatnya kurang banyak ya. Kalau orang yang biasa sholat tergetar ya. Apalagi orang yang biasa ada ya. Coba kalau ke sana jamaah ke masjid itu nggak ada yang adan, jangan pelengak-pelengok duduk, gak wani, coba belajar adan. Berkali-kali seorang yang biasanya bisa tambah baik ya. Jadi panggilan untuk beribadah terbaik itu adan, karena maknanya luar biasa. Banyak orang Islam kadang remeh nih, tapi banyak orang masuk Islam goro-goro sering mendengarkan adan. Kisah nyata mu'alaf ya, orang mu'alaf. Berdino subuh itu dengan adan kok enak gitu ya. Terus orang-orang dia pengen delok kayak apa itu ya sholat itu. Ya dianggap oleh jamaah kayak orang wong baru mungkin cik bingung gitu. Ayo. Kan dia wedi gitu ya. Aku gak Islam gini, mau sholat ya. Cik gak gelem itu. Besok ini rono gelem sholat. Udunya biasa sholat. Habis itu dia langsung mu'alaf. Ya. Jadi seperti itu. Nah, peribadatan kepada Allah Tuhannya yang paling bagus itu sholat. Kalau dunia itu kalau panggilannya orang gereja keloneng apa? Cuma di ruang ini suara toh keloneng ya. Ini hayya ala sholat, ayo kita sholat, ayo kita hayya alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Umat Islam itu harusnya menang, harusnya khairahum mah, bukan kere kayak seperti sekarang diinjek sana diinjek sini, ada yang salah. Minimal sholatnya enggak genah gitu. Nah karena itu sholat ini artinya doa ya, sholat yusolli sholatan ya. Itu kalau dilihat dari maknanya yaitu rangkaian doa, karena itu doa-doa terus ya. Inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku hidupku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Coba anak jenengan sampai kayak gitu, kerja sungguh-sungguh dan sebagainya, bina anak, boleh buju, semuanya insya Allah barokai ya, insya Allah barokai. Rangkaian doa dan aktivitas untuk menyembah Allah, menghadap Allah, bertemu sama Allah, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, sebagai wujud bukti persembahan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita ngadep Allah. Kita ngadep presiden aja kudu tuan dan kaya apa. Saya aja mau dikasih PMI itu yang lebih 100 ya, di istana salaman gitu aja wis pakaiannya dikasih 2 ya, batik dan sebagainya. Kudu diatur caranya piye, padahal cuma salaman kayak itu. Tapi kalau umpamanya saya diundang, sudah dikasih baju diundang, aku mau nanti ganti presiden baru aja. Jadi seperti itu. Nah, ini persembahan taat kepada Allah itu. Dan Allah melihat kita. Ya, Allah melihat kita, selalu melihat kita. Cobalah belajar terus tanpa henti. Memang dalam kehidupan itu membangun kualitas itu tidak mudah.
cuma nekat toh. Maka pada kesempatan yang sekarang ini kita ada program itu dicatat, ya, ditempelnya catat. Itu nanti di Popi masukkan grup masing-masing itu 1 bulan, ya. Jujur aja, belajar latihan jujur itu. Ojo mbok corak-corak ya. Cek tanggal 17 ya, mbok coraki beres kabeh iki, jamaah kabeh iki. Kebacut dhek. Jadi tanggal 19 ngono, dhek wis tanggal 23 ngono wis diisi kabeh. Ya kan ono gunane, maksudnya itu begitu. Aku wis pengalaman ngono-ngono kuwi ya. Dhisik nang 2 kelinci ngono kuwi nang bagian oven itu sing bagian ngecek apa suhu dan sebagainya itu kan dicatat itu. Iku aku rono jam 12 tuh dhek wis komplit sampai jam 5. Suhune apik kabeh, digawe apik kabeh. Lho ki apa ceritane iki? Gendeng apa kowe? Nah, ini contoh gitu ya. Oh nggih gitu. Nah, biasa. Ini coba dilatih untuk kepentingan jenengan sendiri. Paksa sedikit ya. Ini sudah berakhir, kita lanjutkan. Sing penting kita lanjutkan nanti. Monggo silakan. Baik pemirsa, begitu pentingnya sholat ini bahkan menjadi salah satu ibadah yang pertama kali dihisab. Nah, kita akan belajar kembali mengenai manajemen sholat itu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo, rasane top markotop.
Baik pemirsa, masih dengan kajian manajemen Islam bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Kita akan sambung kembali materi kita mengenai manajemen sholat. Mari kita simak bersama. Jadi kita cepet ya. Sholat itu ojo mbok goleki dalile. Wakeh wis dalile ya di Quran maupun hadis ya. Ini kita akan cepet-cepet aja ya. Ini ya. Mungkin tak wacane sing pertama kali tak wacane lanjutnya ndak usah dibaca ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Jadi ya, cobalah pelajari kitab Al-Quran itu dan tegakkan sholat. Jadi kalau mau menegakkan sholat itu ajane ya kudune sing sempurna itu ya jamaah, tegakkan sholat. Ojo letai-leto atau bolong-bolong dan sebagainya. Tegakkan sholat kita. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji yang buruk, yang jelek-jelek, kasar dan sebagainya dan mungkar. Ini menjauhkan dari rezeki ya, membuat hubungan dengan manusia juga kacau dan sebagainya. Sama Allah juga kacau. Sungguh mengingat Allah. Sholat ini juga dalam rangka berdoa, tentu mengingat Allah. Lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat-ayat sholat yang terkait sholat itu ujung-ujungnya banyak yang berbau ini. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa? Allah melihat kita. Allah melihat kita. Kita mau ndelik neng dia aja, Allah akan melihat kita ya. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban. Barang wajib nek ditinggalnya apa? Dosa. Dosa itu selain kita nanti akan diancam neraka, kita akan kena azab, rezeki kita ini akan dibumpeti oleh dosa-dosa kita. Jadi jangan kita ini enggak sholat terus njaluk sing neko-neko gitu. Allah piye wong iki? Buktine cinta kepadaku, buktine taat aku guru kok mau jaluk macam-macam gitu, dimbarne sama Allah. Nah kalau dimbarne ya susah kita. Nah jadi ini kewajiban atas orang-orang mukmin. Kenapa ini enggak muslim ya? Muslim bisa aja KTP dan sebagainya. Kalau orang beriman, sholat itu sudah harus begitu. Ini jenengan guru sholat berarti iman jenengan itu cacat ya. Karena sholat sing barang penting aja kok gurung mbok lakoni ya. Jadi itu. Nah, itu yang kita lanjutkan lagi. Mohon pertolongan kepada Allah. Sopo sing iso nolong selain Allah? Oh enggak ya, karena Nabi Sulaiman tuh gampang. Nabi Adam golek bojone ning donya wis bingung sana bingung sini bertahun-tahun terus dhek ndonga terus akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Nabi Musa, lah tekan laut piye iki padahal wis ndang cepet iku kabeh do bengak-bengok. Ya Allah ya Musa piye iki tuku kono rene. Ayo ceplek ndonga sama Allah, Allah ngasih petunjuk untuk nyeplekne, ceplek buyat, dhek selamat kabeh. Rajane sak tentarane kabeh mati. Enggak ada terluka sedikit pun bolone Nabi Musa. Itu doa-doa semua. Jadi kalaulah kita adakan pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, sungguhnya sholat itu benar-benar berat bagi orang yang, kecuali orang yang khusyuk. Coba sekarang belajar tuh paksa Pak Di ya. Itu kan dinti waktu cuape itu paksa gurung sholat paksa wes itu untuk membuktikan Allah melihat kita. Ya Allah, aku dalam keadaan apapun aku tunjukkan ketaatanku, aku akan sholat. Jadi seperti itu. Sampai ndonga habis sholat ndonga kan di dalam sholat bayangno habis jentit ke bawah terus sampai di duduk itu tempat yang doa yang makbul itu boleh, tidak hanya sholat doa kuitok boleh ya. Padahal sholat doanya sudah komplit. Rabbi firli, ampunilah kami, warhamni, rahmatilah kami, wajiburni, cukupilah kami dari segala kekurangan, wajiburni, warfa'ni, angkatlah kemuliaan kami di mata orang-orang dan sebagainya, di matamu, warfa'ni, warzukni, berikan rezeki yang cukup ya, wahdini, berikan petunjuk
hati kami, wahdini wa'afini ya, maafkanlah kami dan ampunilah kami. Wa'afini wa'fu anni ya, sehatkanlah kami dan maafkanlah kami. Ngono aja membuat kita akan sehat, ya. Akan bisa begitu. Itu baru di situ, belum habis sholat dan sebagainya, ya. Jadi seperti itu, ya. Donga apa aja di tempat itu paling mulia itu, di saat sujud dan antara dua sujud. Setelah kita merendah total terus duduk ndonga. Nah, setelah itu kita merendah lagi. Pada saat kita paling merendah itulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha tinggi aku menghamba kepadamu, terus gitu. Dan disitulah Profesor Amerika masuk Islam pada saat sujud, melatih jantung kita masuk ke otak, sehingga jaringan jantung otak itu akan terbiasa dorong enggak, menghindarkan dari stroke, ya. Terus masuk ke semua organ otak. Ada otak yang membuat kecerdasan dan daya tahan tubuh kita dimasukin darah dan oksigen. Maka kalau sejak kecil kulinone anak kita ini sholat, sujudnya sing rodok suwi, insya Allah dia akan cerdas, termasuk kita, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Nah, kalau hablum minallah itu simpul ujungnya, puncaknya sholat. Kalau hubungan dengan manusia, ujung puncaknya adalah zakat atau sedekah. Ya. Jadi seperti itu. Anak-anak cabangnya zakat itu sedekah. Kenapa kok ujungnya, puncaknya di zakat? Karena Allah menetapkan bagi umat Islam sebagian dari harta kita ini milik orang lain kalau sudah di atas nisab, ya, di atas batas gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kerjakan, kamu mendapat pahala di sisi Allah. Sungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan, lah gitu kan, ya kan? Nah, innallaha bima ta'maluna basyir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya gitu, kebanyakan gitu-gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini dapat pahala, dan itu akan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan. Kebaikan yang kita kerjakan dapat baik, tur ditambahi nggak oleh Allah? Ditambahi, nek ikhlas sampai 700 kali loh, ya. Gampang nggak bagi Allah? Gampang, Allah kok dilawan, ya. Ya, harus percaya itu. Sebab kalau kita nggak percaya sama Allah, itu apa sing mbok nyono kuwi ya terjadilah. Kowe gedeng sama Allah ya nggak akan bantu kowe. Ya, kalau kita nyono api sama Allah, Allah akan nyono jauh lebih baik kepada kita. Jadi, wahai orang-orang yang mohonlah pertolongan pada Allah, sabar sholat, sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi, berialah semua sholat. Nah, ini wusta itu ada khilafiyah, ya, ada yang mengenal sholat pertengahan, asar, kayak gitu, ya, dan seterusnya. Berilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk, ya. Jadi berilah sholat, artinya gini, nanti akan ada yang namanya kualitas sholat bagaimana. Sholat itu kualitasnya yang tertinggi adalah khusyuk, dan kita bisa menjaga sholat dalam keadaan apapun. Sudah tak buktikan dalam keadaan apapun, mau demo dan sebagainya aja. Karena gara-gara demo lali sholat, gara-gara ndelok musik yang brang-brung begitu terus lali sholat aja. Gara-gara kerja lali sholat aja. Kita harus sholat. Pengalaman saya kemana-mana. Awal dijak bosnya dua kelinci kemana-mana, suami pas dia belanja sana. Iki waktu ini sholat iki kok tetap jalan, wong dia panjang gak sholat aja nih agamanya beda. Pak, maaf, saya mau sholat, nanti tak kejar Pak. Depit begitu sholat di sawah, iki apa ki makhluk apa sholat jendak-jentit gitu, gak urusan, gak patean gitu aja, ya. Gelar apa jaket begitu, maplek begitu sholat, ya. Biasa, ya. Mau dielek-elek
Diarani apa yo? Kambing atau apa itu? Gak urusan. Ya. Wong sholat mung sedilit kok enggak suwi kok ya. Dan itu sudah tak praktek nih. Ya. Jadi enggak usah malu neng bis barang banyak orang tak delok tuh kok gak sholat ya. Pernah aku tanya, kenapa boten sholat? Aku gak ngerti ya. Terus ada lagi pernah sholat. Izin ya kalau didarani nyedak-nyedik kayak apa gitu. Aja ngono. Tak uruki gitu, Pak. Ya. Kebanyakan orang nggak memandang penting itu. Padahal kita naik bis nang Sepati ning Surabaya, ning Jakarta toh, masuk bengi begitu ya salat ning dalan. Ngadep ning dia iso jamak qashar ya. Terus tayamum dan seterusnya. Jadi seperti itu. Banyak itu dari apa itu sing salat itu menurut saya bis itu isine 40 ngono. Paling sing salat itu ya wong 4 atau berapa. Ya. Banyak yang nggak salat. Ya. Makanya neraka itu lebih banyak daripada surga. Nah, sungguhnya penolong hanya Allah, Rasul, orang yang beriman yang mendekatkan sholatnya. Artinya di sini tersembunyi orang yang beriman yang sholat, sregep sholat itu orangnya senengane aweh-aweh, senengane memberi pertolongan, gitu loh Pak. Ya, biasanya orang sholat biasanya punya sifat juga dia ngasih, penyayang. Jadi seperti itu. Nah, ini kan penolongmu hanya Allah, orang-orang yang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Hablum minallah dapat, hablum minannas dapat. Seraya tunduk niat ikhlas kepada Allah. Apabila kamu menyeru sholat, mereka menjadikan ejaan. Nah, biarlah diejek dan sebagainya, udahlah karepmu. Sementing aku sholat. Nah, mereka lah orang yang nggak mengerti dan mereka lah orang yang akan menerima azab oleh Allah. Jadi seperti itu. Ini banyak ya agama dan kehidupan kita yang baik. Jangan lali ya, wayu gak sholat, malah repot. Ganteng gak sholat, repot gitu ya. Nah, orang gak sholat nanti anaknya yo angel kon sholat ya. Jadi seperti itu. Nah, ini perkara pertama yang dihisab oleh Allah itu pada hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik, seluruh amalnya lolos ya, walaupun ini nilainya belum tentu sempurna 10. Tapi cara misalnya lolosnya itu angka 6 lolos, minimal dia wis dapat 6 lolos ya. Nek sholate buruk maka seluruh amalnya buruk. Sholate elek, tambah-tambahan itu gak iso mengalahkan nilainya, tetap dia itu gak lulus. Maka kenapa sholat itu menjadi penting? Karena tondo bukti nek kowe ku muslim, taat ya, pasrah kepada Allah. Tondone apa? Nomor 1 sholat. Tondone jenengan bukan binatang, nyampe di sini jenengan pakai sarungan, pakai kelambi bagus. Coba papan ya, besok nyoba nang kantor bludusan kayak kambing, maka kabeh mesti ngarani, saiki ana wong edan gitu. Jenenge papan, nyapa? Dhek nang kantor kok kayak kambing, gak pajuan gitu ya, Pak. Wani gak kowe? Gak wani. Artinya kita ini mesti pakai akal sehat. Dan aku di mata Allah juga gak sholat pada karo kowe telanjang di mata Allah. Gak ngisin-ngisin enggak, Kowe ku agamamu apa? Sontolo ya kowe ngomong muslim tapi kok gak sholat ngono kan. Diguyu oleh Allah nanti itu ya. Jadi begitu. Yang bagi yang belum sholat ya, kita doakan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini hadis ini termasuk sahih walaupun tidak muttafaq alaih ya. Jadi ini contohnya amal yang pernah dihisab oleh Allah, sholat ini ya. Nah, Tirmizi dan itu termasuk sahih itu ya. Ini sholatnya baik, sungguh telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, sungguh telah gagal dan rugi hidupnya ini. Sampai tembus di akhirat ya. Jika berkurang sedikit sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat. Jadi sholat sunat itu salah satu manfaatnya itu untuk menyempurnakan kekurangan kita pada sholat wajibnya. Misalnya gerusa-gerusu atau lali dan sebagainya. Salah satu gunanya sholat sunat menyempurnakan. Jadi begitu. Jadi kita lihat. Nah, coba kita lanjutkan terus.
ya. Nah, ini banyak sekali ya. Tentang sholat itu akeh wis gak usah dianu ya. Kita langsung aja lanjut. Ini apa ini? Pokoknya begitu Nah, sekarang kesempurnaan kualitas sholat. Sholat itu semakin sempurna nek kayak apa sih? Ya, maksudnya gitu. Nek dia khusyuk dalam sholatnya itu enggak. Khusyuk itu dia concern, dia enggak terganggu, tenang. Bacaannya juga tartil, tunak minahnya juga tartil, begitu, enggak gerusa-gerusu, gitu. Memang susah ini untuk khusyuk betul. Nek sholatnya khusyuk betul ya, contohnya kayak sahabat Rasul, kena panah, di utek sidik bengok, waduh, ayo tak wudhu tak sholat ya Allah, gitu kan, dicabutnya, wes dicabut toh, wes. Gak kerasa Pak, saking konsentrasinya, khusyuknya dia sholat, membuat ketenangan sehingga sakitnya itu bisa berkurang. Jadi seperti itu. Menjaga tetap sholat dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, memelihara sholat. Maka kalau di dalam ilmunya itu kan qad aflaha mu'minun, ya, beruntunglah orang yang mukmin. Ya, di antaranya adalah orang yang sholatnya khusyuk, yang kedua orang yang memelihara sholatnya. Butal grodal gradul goda gadul. Kira-kira ini sing grodal gradul berani angkat tangan enggak? Ayo sing grodal gradul berani angkat tangan enggak? Hah? Itu wis oleh pahala kowe wisan ya. Berani jujur ning mbok ya, oh jenengan disayangi Allah ya. Kowe nek ndonga-ndonga nek disayangi Allah kan juga bisa tergapai ya. Ono sing gak ajek tapi gurung berani gitu, jadi gak apa-apa ya. Tapi ojo berani nekat. Aku wani ke. Waninya apa? Bunuh diri jegur sangka Monas misalnya gitu ya aja. Iki wani tapi kendel, tapi nggak karo-karoan ya kan. Kesempurnaan wudhu ya, wudhu coba dipelajari sempurna ya, sampai 3 kali ya, dan sebagainya, airnya dan sebagainya. Tata cara gerakan sholat yang benar coba dikoreksi nanti tata carane oke. Oh iki ono bukunya kayak gini dan sebagainya. Nanti kita belikan apa buku ya gitu ya. Di masing-masing ada rujukan mau di kopi sing kurang-kurang dicek itu sholatnya bener nggak gerakan. Kenapa? Karena gerakan sholat ini banyak hubungannya sampai kesehatan ya. Nah, memahami makna bacaan sholat. Nek sholat itu kudune sing diwaca itu kita paham artine. Nek belum tuh ya kaya ngangung nggak apa. Jadi gitu. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar, semuanya kecil. Problem yang sekarang menimpa saya kecil karena Allah yang Maha Besar, gitu loh ya. Jadi akhirnya membuat kita jadi baik ya. Memahami makna bacaan sholat, sing sederhana-sederhana aja lah. Al-Fatihah ya dipahami lah kayak gitu ya. Iya. Iya karena butuh, iya karena stain. Artinya apa? Nah, contoh deh. Ini fakta, maka belajarnya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Qul huwallahu ahad artinya apa? Hah? Loh, barang sing gampang karena coba belajar, nggih. Katakan Allah itu Maha Esa. Sholatnya memang putar-putar gitu-gitu akhirnya kurang bermakna ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya apa? Hah? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, jadi ini fakta ya, belajar ya. Belajar ya,
pada saat begini, subhana rabbil azimi. Kenapa azim? Ini ruang. Ini menyangkut ilmu psikologinya itu, ini ruang yang maha besar yang meliputi semua ruang ini Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang maha besar. Wa azimi. Ya. Nek sujud kita ndoprok paling rendah yo, paling rendah itu kan yo ning gone lantai iku kan. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ada bacaan lain ada, tapi paling tidak salah satunya itulah. Itu perkara kecil itu ya, boleh milih itu. Subhana rabbiyal a'la. Ya maha suci Engkaulah yang maha tinggi, wa bihamdillah, kepadamu aku memujimu. Ya. Nek ngono yo di apane. Nah, kalau belum ya kelihatannya kita perlu belajar khusus sholat ini, Nah, terus kemudian apa? Tumak nina itu berdiri. Pada waktu kita bergerak begini kita berhenti. Ojo, brus bras, wes pokoknya. Dabras. Enggak, ini dalam ilmu kesehatan luar biasa. Profesor Hembing masuk Islam itu salah satu yang dikaji itu. Kenapa Islam itu memberi tuntunan untuk tumak nina? Karena itu stressing, stressing gitu. Dari sini otot ini bisa kendung nih. Ini kalau lurus, kowe gawe ngelu-ngelu ning kene, hilang, Pak. Seminggu aja pasti hilang. Salatnya tenanan ya. Lurus ini ya. Yang dari sini sampai otak ditarik itu. Sehingga potensi stroke dan sebagainya akan kecil, turun potensi kecetit, punggung kecekit, loro termasuk rematik bisa hilang ya. Masuk pupu capek bisa hilang gara-gara rukuk itu. Ditambah nanti sujud ya. Tumak minah ini akan membuat gerakan itu bisa menyehatkan karena itu terjadi relaksasi. Nomor 2, nek jeneng latihan sabar. Kadang sering emosi begitu ya. Ya, ada orang emosi Rasulullah aja pernah marah ya. Delok kasusnya. Tapi kalau keseringan, tumak ninahmu pasti nggak beres itu. Karena tumak ninah itu ngajarin sabar. Aku kadang ini tak tahan sih gitu, tak hayati. Apalagi ambekan, baru moco terus ambekan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini dieksplorasi oleh Profesor Hembing yang semula itu non muslim langsung muslim dia ahli urusan pijat, urusan apa bekam, urusan apa itu totok urusan apa sih pakai jarum tuh apa jenis tusuk jarum, akupuntur dan sebagainya. Dia ahli itu, jago deh ya, kelasnya itu sudah dunia. Dia masuk Islam karena sholat mencerdaskan otak, terutama pada saat sujud rodok suwi terus ambekono. Ojo mbok tahan ambekan. Santai gitu kan, ambil ambekan. Jadi darah dari jantung akan ngesok ke otak dan mencerdaskan. Profesor Islam Muslim masuk Islam gara-gara itu dari Amerika. Konsentrasi dan ketenangan pikiran. Nah, kalau khusyuk, apalagi sholat, tumak minah, apalagi sujud, konsentrasi begitu akan membuat konsentrasi ketenangan pikiran. Kalau ini urusan yang kompleks akan mudah menyelesaikan. Jadi seperti itu. Ono uang itu apa itu? Saya tuh di pengalaman di Puskut Jateng itu. Karena di Semarang itu gak ada duit, mau utang. Ya, karena bangunan itu disewa dari dia. Wah, aku sebelum ono musola sholat sih. Baru ngomong tuh diladeni langsung 500 juta dikasih Pak. Tapi dengan bunga bank itu akan melancarkan operasi itu padahal bukan ini. Nah terus sama sekretarisnya loh metu ditakoki sampean tuh dugune sapa orang baru kenal dan sebagainya kok disetujui sama bos. Biasanya nggak pernah itu juga. Mungkin karena sholat itu atau sangger ngomong. Ini contohnya seperti itu. Ini masih banyak ya Pak ya. Coba ya, nggak apa nanti kita lihat, nggak usah ada tanya jawab pun nggak apa. Menghindari pusing, hindari stroke. Pusing, stroke ya. Menghindari pikiran kacau, galau, stres. Ya, kalau sholatnya khusyuk tumak minah, ya sering apalagi sholat malam,
maka stres, kacau, galau itu iso hilang, ya. Meningkatkan kesabaran, pengendalian emosi, terutama kalau tunak minai bagus, ya, terutama kalau tahajudnya bagus, sunat-sunatnya juga bagus. Kesehatan mata, dari jauh ini kita lihat jauh, pandangannya ke situ. Begitu ini rotok cedek siti, begitu ini jauh siti, begitu dia sujud dekat sekali, matanya jangan ditutup. Maka itu seperti kayak dilatih itu, apa namanya, gembungnya itu, sehingga membuat matanya bisa lebih sehat. Itu ilmiah itu, ya. Jadi bukan etok-etokan, ya. Melegakan pernafasan, karena kita begini, duduk begini, terus kita sujudnya begini. Sujud wong wedok itu, wong lanang itu kudu bekor begitu dan sebagainya, membuat otot-otot pernafasan itu bisa bagus. Relaksasi otot jantung. Nah, jantung itu apa? Kita kan kalau begini kan begitu, ya, berarti ini di jantung loh. Berarti di jantung, di aorta ini akan ketarik gitu. Ya toh, kalau mau sujud terakhir toh, ketarik enggak, jadi enggak kaku otote, sehingga tidak membuat sakit jantung. Otot leher kalau lurus, sama seperti kayak sujud juga begitu, harus lurus, ya, punggungnya harus lurus. Otot kaki dan punggung, ya, itu kalau ditarik terutama rukuk gitu, sama sujud juga begitu. Menghindari rematik, hindari saraf kecetit, tulang punggung, sakit tulang punggung, hindari sakit lutut. Nah, lutut itu kan betina kalau pada kita sujud kan dicekel ini toh, terus lurus lagi. Terus habis itu kalau kita sujud suwi kan batoke lutut itu kan dengkul gitu kan, ya itu, ya. Kalau itu tunak minah suwi, insya Allah di situ sudah semacam dipijat-pijat terus gitu, sehingga tidak sakit lutut atau mengurangi. Sepele kelihatannya, tapi nek kulino, insya Allah itu akan lebih ringan masalahnya, ya. Memperlancar aliran darah, tekanan darah, meningkatkan gerakan gitu begitu. Nggak percaya nanti kalau bengi-bengi itu begitu sudah sholat enteng gitu, ya. Nah, kesegaran, ketenangan, meningkatkan libido, kesehatan birahi. Pada saat kita duduk, ini ujung ini itu kena bokong, ya. Terus pada saat terakhir di sebelah sini kena bokong, itu titik libido itu, ya. Titik libido. Kalau sedina peng anu ya sakeh iku, ya. Jadi memperhatikan juga libido itu, ya, wong lanang, ya. Nah, wong itu ya tinggal nurut aja itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini menyuburkan hormon-hormon positif. Ini sudah diteliti oleh profesor dokter, ya. Di UNER itu, kalau senang tahajud akhirnya kortisolnya akan turun, hormon-hormon akan naik, sehingga terjadi purifikasi atau penyempurnaan. Kalau kanker-kanker bisa kempes, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu. Ini hormonnya positif mendorong optimalisasi kesehatan fungsi-fungsi tubuh, ya. Itu mau sholat, nah jenengan loro masuk pengen, nah sholat lah sehingga bisa lebih ini. Rasulullah aja sholat selama hidup itu loro itu mau 2 kali, ya. Pertama diracun, yang terakhir sebelum meninggal. Nah, diracun ya karena paksa uang gitu, ya. Jadi gitu. Tapi masih selamat, tapi ya termasuk itu. Nah, manfaat umum sholat bagi kekuatan persatuan umat, melatih kebersihan, kerapian, kesucian diri, pakaian, dan tempat. Mengajarin kita tentang pentingnya kepemimpinan dan imam. Bagaimana makmum itu harus taat, pemimpin itu harus benar, nek salah harus diiringi dengan cara yang baik. Mengajari tata cara mengingatkan pemimpin, ditabok, ditok-tok-tok, subhanallah kalau laki-laki. Mengajari pemanfaatan ruang tempat, rapet itu. Caranya sholat itu udah luar biasa itu, paling efisien, ya. Nah, kursi itu nggak efisien. Kalau di raudhah itu malah mepet. Saking mepetnya di depan itu softnya kayak gini, tapi begitu sujud DN belusuk nang sikile kepalanya itu belusuk gitu, sehingga di raudhah itu rapat sekali tapi bisa sholat, ya. Itu ya efisiensi tempat. Nah ini maka cara ngaturnya kalau di gudang itu ya itu harus efisiensi tempat juga. Mengajari fokus arah merapatkan perjuangan umat dengan adanya kiblat, mengajari kebersamaan persatuan umat, ukhuwah Islamiyah. Jadi ada komunikasi, salam-salaman dan sebagainya, saling mendoakan dan sebagainya. Disiplin waktu, taat aturan. Mengajari peduli dengan situasi dan kondisi, ya. Nah, kalau orang imam itu delok subuh itu ya jangan terlalu suwi-suwi, apalagi di tempat yang awam, ya sak cukupnya aja. Nah, suwi-suwi ya ditinggal karena nggak kuat dan sebagainya.
memperkuat umat basis kasih sayang dan keimanan. Nah, ini manfaat sholat ya. Mbuh nek muslim tapi dia gak sholat mbuh gitu ya. Tapi terutama yang sholat ya. Yang sholat itu ada keceriaan tersendiri itu ya. Nah, dimudahkan meraih kesuksesan, menyehatkan fisik, hati, pikiran kita dan kehidupan kita. Seperti yang tadi kita bahas ya, menambah kekuatan keimanan dan sebagainya, mendapat rahmat kasih sayang Allah dan menjadi ahli surga. Saya kira demikian. Monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz Juri Murtado. Ini tadi ilmunya sangat bermanfaat dan kita bisa melihat ya bahwa ternyata manfaat sholat ini juga banyak sekali, bahkan untuk kesehatan kita. Jadi insya Allah orang-orang yang sholatnya benar, kesehatannya juga terjaga. Pesan dari kami, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sesungguhnya ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam ini dari awal hingga akhir. Saksikan terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juri Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.